Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman keladi red spider agar subur di rumah. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman keladi red spider saya yang sudah dewasa ya umurnya. Nah, kita lihat yuk untuk keindahan tanamannya, kita dekatkan. Nah, ini dia. Tanamannya sangatlah mantap ya, cantik sekali. Ini lihat, dengan warna dasar daunnya yang hijau segar, kemudian background tengahnya itu hijau muda, lalu di tengah-tengah untuk garis daunnya itu adalah merah tua. Lihat, kalau kita lihat sekilas seperti laba-laba ya. Nah, lihat, ini laba-laba ya, bentuknya merah tua, maka disebut dengan red spider, artinya laba-laba merah. Sangat cantik. Wow, merahnya itu benar-benar merah tajam ya, merah merona. Jadi kalau dari kejauhan itu benar-benar sangat kelihatan ngejreng gitu. Cantik ya. Buat teman-teman yang ingin mengoleksi tanaman tanaman keladi red spider ini bisa menjadi rekomendasi untuk dijadikan sebagai koleksi tanaman keladi yang selanjutnya. Lihat, merahnya tajam ya, bahkan lebih merah dari warna tanaman keladi red star. Kalau red star itu warna merahnya nggak begini ya, nggak begitu nyala tajam seperti ini. Ini benar-benar merahnya tuh tegas dan sangat merah tua, cantik ya. Nah, sekarang kita akan melakukan perpindahan pot ya. Karena apa? Ini baru saya beli, itu media tanamnya masih menggunakan apa? Ini dia. Ini adalah kulit bambu yang dicampur dengan sekam mentah. Poros ya emang, untuk disiram itu air tidak lama mengenang di media tanam ya, atau di dalam potnya ini, sehingga tidak mengalami akar yang membusuk. Karena syarat utama dari tanaman keladi adalah media tanam yang poros. Tapi ingat, untuk kesterilan media tanam sekam mentah dan kulit bambu ini tidaklah steril. Karena kenapa? Karena nanti pada 3 atau 4 bulan ke depan media tanam ini akan membusuk. Nah, pada proses pembusukan itu biasanya tanaman kita akan mudah terserang dari penyakit jamur, misalkan busuk akar ya. Maka dari itu, untuk selanjutnya saya pindahkan pot dengan media tanam yang bukan hanya poros tapi juga steril, yaitu apa? Sekam bakar. Seperti biasa adalah sekam bakar ya, karena itu media tanam yang paling aman untuk media tanam dari si tanaman keladi kita di rumah. Apapun jenisnya, gunakan media tanam sekam bakar. Nah, untuk tambahan nutrisinya, tambahan nutrisi organik bisa ditambahkan dengan tambahan pupuk kambing. Oke, sekarang kita langsung melakukan pemindahan ya. Dan ingat, apabila kita menanam tanaman keladi dengan usia yang sudah dewasa, kita harus menggunakan tiang penyangga. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tiang penyangga dari sebilah bambu yang nanti saya akan coba ikatkan untuk batang-batangnya. Karena kenapa? Kalau kena siram air hujan atau dari terpaan angin, takutnya gampang roboh ya. Nah, lalu juga kita menghindari dari bentuk tanaman yang kalau udah tinggi itu keladi biasanya agak menjuntai. Ya, itulah yang kita tidak harapkan ya. Jadi bentuk fisiknya akan kokoh ke atas. Oke, sekarang kita langsung melakukan pemindahan. Nah, kita miringkan. Goyang-goyangan ya. Itu akarnya udah sangat rimbun ya. Itu udah banyak mengikat ke media tanam bawaan. Jadi sangat sulit untuk kita
pindahkan ya ke media tanam yang baru, karena udah begitu mengikatnya si akar pada media tanam bawaan. Lalu gimana caranya? Nah, oke guys, ini saya sudah coba untuk mengambil sisa media tanam bawaan ya. Tapi karena akarnya sudah begitu mengikat dengan media tanam bawaan, makanya saya tidak akan mengurangi lebih lanjut untuk media tanam bawaan. Takutnya akarnya nanti pada putus dan akhirnya mati. Maka dari itu kita langsung masukkan aja ya ke potnya, tentunya dengan penambahan media tanam baru yaitu sekam bakar dan bubuk kambing. Oke, seperti ini ya. Lalu kita timbun dengan sekam bakar. Nah, oke, jangan lupa ini bambunya ya ditancapkan ke tengah-tengah. Kemudian kita pegang agar lurus seperti ini. Kalau udah tanamannya udah lurus ya. Nah, ini. Kalau udah lurus, kita pegang. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan media tanam baru ya, yaitu sekam bakar. Nah, seperti ini. Kita tutup akarnya ya sampai benar-benar tidak kelihatan. Oke guys, kalau udah kita beri atasnya dengan taburan pupuk kambing. Ini dia pupuk kambingnya, taburkan di atasnya ya, ini. Nah, ini dia. Lalu kita tekan samping-sampingnya agar tidak mengalami roboh ya kalau tersiram air hujan ataupun tersiram dengan pupuk cair organik. Nah, itu dia ya, sudah jadi ya untuk media tanamnya. Nah, tambahkan lagi pupuk kambingnya. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Kalau udah seperti ini kita bisa melakukan pengikatan ya untuk batang-batang dari tanaman keladi red spider ini agar tidak roboh kanan kiri ya. Jadi nanti agak lurus gitu ke atas, jadi kelihatan lebih cantik. Yuk kita mulai untuk pengikatannya. Nah, ini dia. Ingat ya, untuk membuat tiang penyangga pada tanaman keladi, ujung bambu harus kita belah sedikit ya. Nah, ini dia, kita dekatkan ya. Nah, ini dia. Itu ya, kita, nah itu kita belah sedikit ya. Gunanya apa? Gunanya agar untuk menyelipkan dari benang. Nah, ini benang yang kita pakai diselipkan ke tengah, kemudian dikat dan baru dikatkan ke batang-batang tanaman keladi di bagian atas. Jadi tidak melorot ya, nanti benangnya itu tidak turun ke bawah karena kita sudah dikatkan ke dari sela-sela bambu yang udah kita belah ujungnya. Nah, yuk sekarang kita mulai melakukan pengikatan. Nah, ini dia. Ini benangnya sudah saya ikatkan ya ke tengah-tengah di antara selipan bambu yang kita belah. Kalau udah kita ikat ya, ikat seperti ini. Nah, itu dia, agar semakin kuat dan tidak melorot. Nah, itu ya, udah ikat kencang. Sekarang kita baru melakukan pengikatan ke tanaman-tanaman atau batang-batang dari tanaman keladi red spider kita. Oke, kita beri lingkaran. Nah, ini dia, kita lingkarkan ke bagian batang-batang atas. Nah, ini dia. Kalau udah, kita mulai menariknya ke tengah. Nah, seperti ini. Itu dia, kelihatan jelas ya. Kita tarik ke atas sedikit seperti ini agar tidak terlalu roboh ya untuk batang-batang tanaman keladi red spidernya. Sekarang kita akan melakukan pengikatan. Oke.
Nah, ini dia hasilnya guys. Udah kelihatan rapi ya. Itu ujungnya udah saya ikat, kemudian jadi kelihatan ngumpul gitu, daunnya itu agak ngumpul ke tengah ya. Jadi tidak berhamburan atau lari kanan kiri, tapi agak mengumpul sedikit. Kelihatan lebih cantik ya. Nah, ini dia. Ya, kita coba diputar. Nah, oke ya. Kelihatan sangat cantik dan kelihatan rapi begitu. Oke ya. Gitu aja untuk video kali ini, cara penanaman tanaman keladi red spider agar subur di rumah. Kalau udah seperti ini, lantas apa? Saya akan melakukan penyiraman pada akarnya. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan pupuk organik cair buatan kita. Nah, pupuk organik cairnya apa? Seperti biasa menggunakan dari 5 liter air beras yang didiamkan dalam sebuah jerigen, lalu diberikan dari 2 tutup E4 ya, 2 tutup E4 botol kuning. Teman-teman bisa searching di Google, itu warna botolnya kuning ya. Lalu gula merah sekitar 120 gram dilarutkan, lalu dicampurkan dari ketiga bahan tersebut di dalam sebuah jerigen, lalu diamkan selama seminggu. Setelah seminggu berbau tape, berarti udah berhasil ya pembuatan pupuk organik cair kita. Kemudian dilarutkan lagi, yaitu 5 liter air bersih, dan pupuk organik cairnya yang sudah seminggu itu adalah 3/4 gelas atau hampir 1 gelas ya. Lalu dilarutkan ke dalam 5 liter air bersih tersebut, lalu disiramkan ke perakarannya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah pupuk organik cair yang sudah saya buat. Kemudian disiramkan ke perakarannya sekarang. Nah, seperti ini ya. Nah, itu dia. Lakukan pemupukan ini 4 hari sekali ya, 4 hari sekali dengan pupuk organik cair, lalu 7 hari sekali atau 8 hari sekali yaitu dengan NPK cair, yaitu 5 liter air bersih dilarutkan dengan setengah sendok makan NPK 1616, dilarutkan kemudian disiramkan ke perakarannya yaitu seminggu sekali atau 8 hari sekali. Apabila bertabrakan jadwalnya, tidak masalah ya, dicampur dengan pupuk organik cair dan NPK 16 nya. Oke, untuk video kali ini gitu aja ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.